Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berbagi dan melayani, berbasis teknologi, melayani sepenuh hati. Kembali Anda menyaksikan PTA BJM TV edisi bulan Agustus 2025. Kami akan menyampaikan rangkaian kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama 1 bulan. Bersama saya, Sarah Azhara Dabana, inilah PTA BJM TV bulan Agustus 2025 selengkapnya. PTA Banjarmasin menggelar pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan fungsional kepegawaian, yaitu analis SDM aparatur ahli pertama atas nama Nadia Atifa di Aula PTA Banjarmasin. Acara dipimpin oleh Wakil Ketua PTA Banjarmasin, Syamsul Bahri, dengan dihadiri oleh Hakim Tinggi, Panitra, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan PTA Banjarmasin. Dengan pelantikan ini diharapkan PTA Banjarmasin semakin kuat kapasitas dan kualitas SDM. Rangkaian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Bertempat di Pengadilan Tinggi Mataram, dilakukan konsolidasi tingkat banding dan pleno atas usul RKBMN tahun anggaran 2027. Sekretaris PTA Banjarmasin, Hendra Surya, dan Wahyu Arum sebagai operator BMN PTA Banjarmasin menjadi peserta dalam kegiatan tersebut secara luring. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan BMN. Hasil pleno ini selanjutnya akan diajukan ke Mahkamah Agung RI untuk dibahas pada tingkat pusat. Perencanaan yang tepat sasaran akan membuat pengelolaan aset negara lebih optimal dalam menunjang pelayanan publik. Dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, PTA Banjarmasin menyelenggarakan berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan PTA Banjarmasin. Beragam perlombaan digelar mulai dari olahraga, permainan tradisional, hingga hiburan yang mengasah kreativitas. Wakil Ketua PTA Banjarmasin, Syamsul Bahri, dalam sambutannya bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk perayaan kemerdekaan, melainkan juga pekan melepas penat dan sarana mempererat silaturahmi dan meningkatkan semangat sportivitas. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema dalam peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tahun 2025. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Ketua PTA Banjarmasin, Syamsul Bahri, memimpin langsung upacara yang berlangsung secara hikmat. Bertempat di halaman kantor PTA Banjarmasin, upacara diikuti oleh Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur di lingkungan PTA Banjarmasin. Upacara ini diharapkan semakin memperkuat rasa nasionalisme kepada tanah air tercinta. PTA Banjarmasin memperingati HUT ke-80 Mahkamah Agung RI tahun 2025 dengan melaksanakan upacara. Upacara ini diikuti oleh seluruh aparatur PTA Banjarmasin, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru. Bertindak sebagai pembina upacara, Wakil Ketua PTA Banjarmasin, Syamsul Bahri, dalam amanatnya pembina membacakan pidato Ketua Mahkamah Agung RI. Pengadilan bermartabat, negara berdaulat, diangkat menjadi tema tahun ini, dan mengakhiri amanat dengan penuh harapan. Disampaikan, selama pengadilan berdiri tegak dengan martabatnya, maka selama itu pula negara ini akan berdiri kokoh dalam kedaulatannya. Bulan Agustus tidak kalah istimewa bagi seluruh insan peradilan se-Indonesia karena akan memperingati HUT Mahkamah Agung RI. Tidak terkecuali PTA Banjarmasin yang mengadakan tasyakuran peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-80. Diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Ketua PTA Banjarmasin, Syamsul Bahri, sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur keluarga besar PTA Banjarmasin. Kegiatan ini diisi oleh acara hiburan dan ditutup dengan pembagian hadiah kepada para pemenang Lomba Kemerdekaan HUT RI ke-80. Seluruh aparatur bersukacita dalam kegiatan ini. Promosi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus sarana pengembangan karir aparatur peradilan. Penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada Muhyar dan Husain Adam yang telah memberikan dedikasi dan loyalitas selama menjalankan tugas di PTA Banjarmasin. Untuk itu digelar pengantar alih tugas bagi keduanya yang sebelumnya menjabat sebagai panitera muda di PTA Banjarmasin. Tidak hanya aktif di tupoksi utama, tetapi juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan olahraga. Doa dan harapan agar beliau dapat menjalankan amanah di tugas yang baru dengan penuh integritas dan profesionalitas.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cindera mata sebagai kenang-kenangan dan foto bersama. PA Martapura menggelar sidang terpadu Intan Banjar di Martapura Barat. Turut hadir Wakil Ketua PTA Banjarmasin Syamsul Bahri, Panitra PTA Banjarmasin Kurtubi, dan Sekretaris PTA Banjarmasin Hendra Surya. Kegiatan ini juga melibatkan Kemenap, Disduk Capil, Basnas Kabupaten Banjar, Kantor Kecamatan, dan KUA Martapura Barat. Sidang terpadu diikuti oleh 31 peserta yang mengajukan isbat nikah. Melalui kolaborasi dengan lintas lembaga ini, peserta tidak hanya memperoleh putusan, melainkan langsung mendapatkan dokumen kependudukannya. Kehadiran Basnas juga memperkuat sinergi dengan memberikan dukungan sosial berupa pembagian paket kepada peserta. Bertempat di lobi utama, PTA Banjarmasin menggelar acara penyerahan SK P3K. Wakil Ketua PTA Banjarmasin Syamsul Bahri dalam sambutannya, dengan terbitnya SK P3K ini, 10 orang PPNPN PTA Banjarmasin dan 1 orang PPNPN PA Marabahan resmi menjadi bagian dari aparatur sipil negara di lingkungan PTA Banjarmasin. Selanjutnya P3K melakukan penandatanganan perjanjian kerja dan mengikuti sosialisasi P3K yang diprakarsai oleh Biro Kepegawaian dan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Melalui sosialisasi tersebut, P3K diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dan positif kepada satuan kerja guna menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompensasi yang diterima. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Demikian PTA BJM TV pada edisi kali ini. Saya Sarah Azhara Dabana, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk menyaksikan berbagai informasi terkini Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui PTA BJM TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.